Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Memuliakan Allah, yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 13 ayat 12 dan 13. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu, dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika membaca dan merenungkan perikop Lukas bab 13 ayat 10 sampai 17 yang diwartakan gereja pada hari ini, mataku tertuju pada kata memuliakan Allah yang merupakan jawaban seorang perempuan yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Wanita itu telah 18 tahun menjadi bungkuk dan tidak dapat berdiri tegak karena kerasukan setan. Ia mengalami penderitaan yang sedemikian. Tuhan Yesus yang mengetahui hal itu, ia berbelas kasihan kepadanya, lalu menyembuhkan wanita. Hari itu adalah hari Sabat. Pada hari Sabat itu Tuhan Yesus memuliakan Allah dengan menyembuhkan wanita yang menderita itu. Kejadian di bait Allah itu menarik perhatian kepala rumah ibadat. Ia gusar karena Yesus menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. Katanya, ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu, datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan dan jangan pada hari Sabat. Kepala rumah ibadat itu mau mengingatkan Yesus bahwa tindakannya itu telah melanggar hukum Sabat, di mana mereka menghormati Yahweh yang beristirahat pada hari ketujuh. Saudara-saudari terkasih, pada hari ketujuh, orang-orang Yahudi tidak melakukan hal-hal yang tidak diperbolehkan menurut perintah Musa. Namun, Tuhan Yesus menemukan fakta yang berbeda dengan apa yang diperintahkan dan apa yang telah dilakukan oleh orang-orang yang katanya menghormati hukum Sabat itu. Bahkan Tuhan Yesus menegur balik orang tersebut dan memberikan tekanan khusus tentang apa yang telah dilakukannya itu. Katanya, "Hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman?" Tindakan ini dilarang oleh hukum Sabat, tetapi orang-orang munafik dan sok suci itu tetap melanggarnya. Tuhan Yesus menantang si penanya dengan pertanyaan pula. Firman-Nya, "Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu karena ia adalah keturunan Abraham?" Perempuan itu manusia ciptaan Allah yang dijadikan segambar dengan Allah. Mengapa mereka berkeberatan? Tetapi untuk lembu dan keledai saja mereka mau melanggar perintah tentang hukum Sabat? Tuhan Yesus mematahkan argumen mereka dan mereka malu telah menyalahkan Yesus.
Saudara-saudari terkasih, perhatikanlah apa yang menjadi sikap Yesus, sikap seorang kepala rumah ibadat dan sikap wanita yang dibebaskan oleh Yesus dari belenggu iblis yang telah menyiksanya 18 tahun lamanya. Tuhan Yesus menyatakan kemurahan Allah dan menyatakan kuasa Allah atas kuasa kegelapan, yaitu iblis. Ia melakukannya pada hari Sabat, yaitu hari untuk memuliakan Tuhan. Begitulah cara Tuhan Yesus memuliakan Allah, yaitu dengan membebaskan wanita yang dikuasai iblis itu, sekalipun hukum Sabat melarang beberapa tindakan tertentu untuk dilakukan. Tetapi tidak demikian dengan sikap kepala rumah ibadat itu. Ia protes dan keberatan dengan apa yang diperbuat Yesus. Ia bahkan seolah bertindak seperti seorang guru dan pengajar agama dengan menjelaskan kepada Yesus bahwa hari Sabat bukanlah saat yang tepat untuk melakukan perbuatan baik, yaitu menyembuhkan. Orang ini tidak sadar dengan siapa dia sedang mengatakan hal itu. Yesus adalah guru yang melampaui guru manapun. Ia salah alamat. Yesus lalu mematahkan ajaran palsunya itu dengan pelanggaran yang telah mereka lakukan sendiri pada hari Sabat. Mengapa Yesus harus dihentikan karena berbuat baik di hari Sabat? Wanita yang kejatuhan rahmat Tuhan dan beroleh penyembuhan yang telah lama dinantikannya itu sontak segera memuliakan Tuhan. Dia bisa menghargai apa yang telah diperbuat oleh Yesus yang telah menyembuhkannya, tetapi tidak demikian dengan orang munafik yang menyalahkan Yesus atas nama hukum Sabat. Saudara-saudari terkasih, menjadi orang baik itu adalah harapan banyak orang. Bahkan ketika seorang anak baru lahir, doa orang tuanya begini: semoga dia menjadi anak yang berguna bagi agama, bangsa, dan negara. Menjadi orang baik bukanlah sesuatu yang mudah. Bahkan ada saja orang yang keberatan kalau seseorang melakukan perbuatan baik. Ada yang mengatakan bahwa itu adalah pencitraan, mencari pujian, atau dikatakan ada udang di balik batu. Ada kepentingan lain yang mau dicapai. Kalau hati seseorang memiliki kecurigaan dan rasa tidak suka, apa yang baik yang sudah kita perbuat tetap saja salah dan tidak ada artinya di mata mereka. Seorang imam pernah berkata dalam khotbahnya, seorang Kristen harus tetap berbuat baik. Jangan takut kalau dikatakan untuk maksud kristenisasi. Kita berbuat baik karena Tuhan Yesus sudah berbuat baik kepada kita. Kita pun wajib berbuat baik kepada semua orang. Bahkan Tuhan Yesus sudah berfirman, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Matius bab 5 ayat 16. Tetaplah berbuat baik seperti Yesus dan muliakanlah Tuhan dalam perbuatanmu, supaya orang lain juga mengenal kasih Allah dan ikut memuliakan Allah. Apakah aku sudah melakukan kebaikan seperti Yesus untuk memuliakan Tuhan? Marilah
kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami bangga memiliki Allah seperti Engkau yang menghendaki setiap orang mengalami kasih-Mu. Bantulah kami untuk terus berbuat baik agar orang lain juga mengenal kasih-Mu melalui Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.